Berjumpa semua rekan Dao yang sangat dibanggakan oleh Bude Yanti karena berhasil menjinakkan janda pirang. Pada saat ini kita akan kembali lagi dilanjutkan dengan Babang Tamfan Xiaoyan yang sebelumnya kehilangan klon dewa asli dan kalah dalam pertempuran dewa kekacauan. Xiaoyan pada akhirnya mengamati pertempuran yang berlangsung dari pinggiran. Sosok biru Xiaoyan terus melayang seperti roh tanpa akar di atas permukaan cermin yang membentang tanpa akhir. Di hadapannya terbentang medan pertempuran yang tak terhitung jumlahnya dan masing-masing menampilkan pertarungan dahsyat dari para ahli berbagai dunia. Namun, tidak semua pertempuran dapat diamati dengan jelas. Bahkan arena diselimuti kabut tebal sehingga sosok para petarung tampak samar dan tidak dapat dikenali seolah keberadaan mereka sengaja disembunyikan dari pandangan siapapun. Xiaoyan tidak bisa menahan diri untuk terus memikirkan 8 dewa kuno. Para ahli tertinggi yang berdiri di puncak dunia itu selalu menjadi misteri besar bagi Xiaoyan. Xiaoyan bertanya-tanya apakah mereka masih berada di antara para peserta perang dewa kekacauan. Xiaoyan bahkan bertanya di dalam hati apakah Yang Mulia juga termasuk salah satu dari mereka. Semakin memikirkannya, semakin besar rasa pemasaran yang muncul di dalam hati Xiaoyan. Xiaoyan sangat ingin melihat sosok Yang Mulia di medan perang ini dan menyaksikan sendiri bagaimana kehidupan masa lalunya bertarung. Bagaimanapun Yang Mulia pernah berdiri di puncak dunia kemakmuran ilahi, sosok itu disembah oleh banyak ahli dan dianggap sebagai eksistensi yang hampir tak tertandingi. Memikirkan hal tersebut membuat Xiaoyan semakin bersemangat. Sebuah gagasan berani bahkan muncul di benak Xiaoyan dan Xiaoyan bertanya-tanya apakah dirinya yang berada di masa depan mungkin juga muncul di tempat ini. Dengan pikiran tersebut Xiaoyan akhirnya mempercepat langkahnya. Xiaoyan melintasi puluhan hingga ratusan medan perang, mengamati berbagai pertarungan dengan bentuk kekuatan yang berbeda-beda. Setiap bentrokan terasa megah dan mengguncang jiwa. Xiaoyan, kekuatan yang dilepaskan para petarung membuatnya merasa seakan seluruh tokoh besar dari berbagai era dan dunia telah berkumpul dalam satu tempat. Meski demikian, hampir setengah dari medan perang yang dilewatinya tertutup kabut misterius. Sebelumnya, Xiaoyan pernah mendengar bahwa pertempuran tertentu dapat dirahasiakan, tetapi saat itu Xiaoyan belum benar-benar memahami maksudnya. Kini setelah melihatnya secara langsung, Xiaoyan akhirnya mengerti bahwa banyak ahli kuat memilih menyembunyikan identitas dan peringkat mereka. Karena pemasaran, Xiaoyan pada akhir mengajukan pertanyaan kepada Satu atau Yi yang berada di dalam giok. Xiaoyan ingin mengetahui alasan mengapa pertempurannya sebelumnya tidak dapat disembunyikan seperti para ahli lainnya. Yi pada akhirnya menjelaskan bahwa hanya mereka yang berada dalam 5.000 peringkat teratas yang dapat menyembunyikan informasi medan perang mereka. Sebaliknya, para peserta yang berada di luar 5.000 besar atau bahkan berada di dalam 1.000 besar tidak memiliki hak untuk menyembunyikan peringkat mereka. Mendengar penjelasan tersebut, Xiaoyan pada saat ini terdiam sesaat. Di saat yang sama Xiaoyan kembali memikirkan identitasi. Sosok misterius itu selalu menjawab setiap pertanyaan Xiaoyan tanpa ragu. Perlakuan khusus semacam itu membuat Xiaoyan semakin yakin bahwa Yi bukanlah sosok biasa. Namun setelah memikirkannya lebih jauh, Xiaoyan merasa tidak perlu mencari jawabannya sekarang. Cepat atau lambat semua misteri itu pasti akan terungkap dengan sendirinya. Xiao hanya menganggap bahwa aturan tersebut cukup aneh. Perang Dewa Kekacauan mampu menghubungkan para ahli dari masa lalu maupun masa kini bahkan melampaui sungai waktu. Dengan kemampuan sebesar itu, aturan mengenai penyembunyian peringkat terasa agak sulit dipahami. Sambil terus berjalan, Xiaoyan juga menyadari adanya hal lain. Semakin kuat petarung yang diamatinya, semakin besar pula konsumsi kekuatan jiwa yang harus dikeluarkannya. Oleh karena itu, Xiaoyan hanya melihat sekilas sebagian besar pertempuran sebelum melanjutkan perjalanan, sambil memikirkan cara merebut kembali klon dan mencari sumber api yang hilang.
Xiao Yan tiba-tiba memasuki sebuah medan perang yang langsung menarik perhatiannya. Di tengah arena berdiri seorang pria yang bergerak dengan santai, tidak ada bentrokan sengit atau gerakan berlebihan. Sebaliknya pria itu tampak seperti sedang mempertunjukkan sebuah pertunjukan yang elegan namun sangat mematikan. Pedang panjang di tangannya naik dan turun secara sederhana, tetapi setiap ayunan seakan memiliki kekuatan untuk menghancurkan seluruh medan perang kekacauan. Ketika melihat sosok itu, mata Xiao Yan langsung menyipit. Sosok tersebut tidak lain dan tidak bukan adalah Hua Chan, namun Hua Chan yang berada di hadapannya jelas bukan Hua Chan yang pernah dikalahkannya. Dari aura dan pakaian yang dikenakannya, Xiao Yan segera mengenali bahwa ini adalah Hua Chan di masa lalu dunia nyata. Sosok yang telah menangkap klonnya. Tatapan Xiao Yan langsung tertuju pada langit di atas kelapa Hua Chan. Di sana melayang hamparan cahaya luas yang menyerupai galaksi. 100.000 untaian energi kekacauan berkumpul menjadi awan cahaya yang begitu menyilaukan. Kemudian Xiao Yan melihat prasasti peringkat besar di sisi arena. Nama Hua Chan terpampang jelas dan ia berada di posisi ke-987. Peringkat tersebut membuat Xiao Yan langsung teringat pada perkataan Hua Chan sebelumnya. Saat itu Hua Chan mengatakan bahwa hanya keberuntungan yang membawanya masuk ke 1000 besar. Kini Xiao menyadari bahwa ucapan tersebut bukanlah kerendahan hati. Sebaliknya itu merupakan bentuk penghinaan terhadap semua peserta konferensi alam dewa kekacauan. Bagi Hua Chan kebanyakan orang memang tidak lebih dari seekor semut. Perasaan Xiao Yan pada akhirnya menjadi semakin rumit. Hua Chan bukanlah seorang yang munafik. Hua Chan benar-benar memiliki kekuatan yang cukup untuk memandang rendah sebagian besar orang. Sebagai seseorang yang berada di bawahnya, Xiao Yan akhirnya memahami mengapa ucapan itu terdengar begitu menyakitkan. Lawan Hua Chan kali ini merupakan sosok yang tidak dikenali oleh Xiao Yan. Meskipun terus dihujani oleh energi pedang yang mengerikan, lawan tersebut masih mampu bertahan dan melakukan serangan balasan. Namun seiring berjalan waktu, situasi berubah sepenuhnya menjadi pertahanan sepihak. Setiap energi pedang yang dilepaskan Hua Chan tampak biasa saja, tetapi Xiao Yan tahu bahwa bahkan dengan kekuatan klon dewa asli dirinya mungkin tidak mampu menahan satu serangan pun. Xiao Yan pada akhirnya mencoba memperkirakan kekuatan Hua Chan. Awalnya Xiao Yan menduga Hua Chan berada pada tingkat langkah ke-6 alam keabadian dewa, tetapi hal itu pada akhirnya segera ditolak oleh Xiao Yan. Huan pernah bertarung melawan Yang Mulia dan meskipun kalah, kemampuan untuk menghadapi sosok seperti Yang Mulia sudah cukup membuktikan bahwa Hua Chan jauh melampaui perkiraan Xiao Yan. Tidak sampai 10 tarikan napas kemudian, pertempuran mereka akhirnya berakhir. Hua Chan meraih kemenangan dengan mudah dan kembali ke platformnya. Setelah itu, Xiao Yan pada akhirnya melanjutkan perjalanan dan berharap menemukan lebih banyak sosok yang dikenalnya. Tak lama kemudian, sebuah medan perang lain pada akhirnya menarik perhatian Xiao Yan. Di sana berdiri seorang pria yang mengenakan tombak panjang. Wajah pria tersebut terasa samar dalam ingatan Xiao Yan, dan setelah berpikir cukup lama, Xiao Yan akhirnya mengingat bahwa mereka pernah bertemu di lautan kehampaan barat ketika menuju ke kota 1000 bintang. Pria itu ternyata tidak lain dan tidak bukan adalah Lindong sang duta janda bolong. Di atas kelapa Lindong melayang ribuan energi kekacauan, bahkan tombak yang menyerupai naga memenuhi langit sementara raungan naga terus menggemak dari belakang tubuhnya. Setiap serangan yang dilepaskan Lindong tampak mendominasi dan penuh dengan keganasan. Xiao tidak menyangka bahwa hanya dalam waktu singkat Lindong telah tumbuh sampai ke tingkat seperti itu. Lindong berasal dari dunia yang sama dengannya dan jelas merupakan salah satu jenis terkuat di sana. Fakta bahwa Lindong muncul di Perang Dewa Kekacauan membuktikan bahwa Domin Dewa Kekacauan juga mengakui bakat Lindong. Setelah mengamati pertempuran beberapa saat, Xiao Yan kembali melanjutkan perjalanan. Dalam hati Xiao Yan berpikir bahwa jika lebih banyak ahli seperti Lindong muncul di dunianya,
maka dunia mereka mungkin memiliki kekuatan untuk bersaing bahkan dengan dunia Taiksu. Waktu pun terus berlalu dan Soan berpindah dari satu medan perang ke medan perang lainnya. Beberapa pertempuran biasa saja sementara yang lain begitu dahsyat hingga mengguncang jiwanya. Hanya dengan keberuntungan, Xiao Yan dapat menemukan arena yang berada dalam 1000 besar. Karena tidak memiliki cara untuk meninggalkan perang dewa kekacauan dan tidak ada hal lain yang bisa dilakukan, Xiao Yan hanya terus mengamati pertempuran demi pertempuran. Namun setelah melewati ratusan arena berikutnya, sebuah sosok tiba-tiba muncul di hadapannya. Saat melihat orang itu, mata Xiao Yan langsung membelalak lebar. Kejutan yang dirasakannya bahkan 100 kali lebih besar dibandingkan dengan saat Xiao Yan melihat Hua Chan. Tubuh Xiao Yan pada akhirnya benar-benar membeku di tempat, tatapannya terpaku pada sosok yang berdiri di medan perang itu, sementara gelombang keterkejutan yang belum pernah dirasakan sebelumnya langsung memenuhi pikirannya. Xiao Yan sama sekali tidak menyangka bahwa orang tersebut akan muncul di medan perang dewa kekacauan. Bahkan dalam bayangannya yang paling berani sekalipun Xiao Yan tidak pernah membayangkan bahwa dapat melihat sosok itu di sini. Xiao Yan segera mengenali wanita itu sebagai sosok Ye Beijing, sosok dari alam iblis keabadian kuno. Sosok ini adalah sosok yang telah menemaninya dalam perjalanan panjang selama ini. Berdasarkan berbagai petunjuk yang pernah Xiao Yan kumpulkan, Xiao Yan hampir yakin bahwa identitas ahli wanita itu adalah Raja Klan Nimi. Ye Beijing mengenakan sirah perang hitam pekat yang membungkus tubuhnya dengan sempurna. Penampilannya memancarkan perpaduan antara kekuatan dan juga misteri. Rambut hitam panjang yang biasanya terurai kini telah mengikat menjadi ekor kuda tinggi yang bergoyang perlahan mengikuti gelombang aura di sekitarnya. Sikap lembut dan imut yang sering diperlihatkan Ye Beijing di depan Xiao Yan sudah tidak terlihat sedikit pun. Saat ini Ye Beijing tampak seperti seorang dewi perang yang baru kembali dari medan perang tempur kuno. Namun yang benar-benar mengejutkan Xiao Yan bukanlah kemunculan Ye Beijing itu sendiri, melainkan energi kekacauan yang melayang di atas kelapa wanita tersebut. Sama seperti Hua Chan, energi kekacauan yang terkumpul membentuk cahaya menyerupai inti bintang yang bersinar terang. Di dalamnya terdapat pusaran seperti nebula yang terus berputar dan memancarkan gelombang energi purba yang sangat menakutkan. Ketika Xiao Yan melihat angka pada prasasti peringkat, Xiao Yan akhirnya mengetahui jumlah energi kekacauan yang dimiliki Ye Beijing jumlahnya telah mencapai 50.500.000. Meski Xiao Yan tidak terlalu memahami arti pasti dari angka tersebut, Xiao Yan tahu bahwa jumlah tersebut bahkan melampaui milik Hua Chan. Pada saat itu, Xiao Yan akhirnya memahami alasan di balik sikap Hua Chan terhadap Ye Beijing selama ini, bukan karena masih menyimpan perasaan tertentu, melainkan karena Hua Chan benar-benar merasakan waspada terhadap wanita tersebut. Jika dipikirkan baik-baik, sosok seperti Hua Chan yang selalu suka menunjukkan keunggulan dirinya dan sangat penuh perhitungan tidak mungkin terus membiarkan dirinya ditekan tanpa alasan. Kenyataannya bahwa Hua Chan tidak pernah benar-benar mengambil tindakan terhadap Ye Beijing menunjukkan bahwa kekuatan wanita itu cukup untuk membuat Hua Chan menahan diri. Xiao Yan pun hanya bisa menghela napas dan kembali menoleh ke arah pertempuran. Lawan Ye Beijing saat itu juga bukanlah sosok binasa. Di tengah arena berdiri dewa kuno roh raksasa yang memiliki tubuh setinggi ratusan kaki. Seluruh tubuhnya tertutup zirah merah gelap, sementara energi panas membara terus mengalir dari setiap sambungan tubuhnya. Di tangan makhluk raksasa itu terdapat palu perang kolosal yang diselimuti petir penghancur. Setiap tarikan napasnya membuat ruang di sekitarnya juga bergetar. Di atas kelapanya juga melayang puluhan ribu energi kekacauan. Meskipun jumlahnya jauh di bawah Ye Beijing, kekuatan makhluk itu tetap tidak bisa diremehkan. Tak lama kemudian, dewa kuno roh raksasa mengangkat palu raksasanya lalu mengayunkannya dengan kekuatan yang seolah mampu menghancurkan gunung dan membelah lautan.
Kehampaan robek saat serangan itu meluncur ke tubuh kecil sosok Ye Beijing. Kekuatan rahasia tersebut memampatkan ruang di sekitarnya sehingga menciptakan lipatan-lipatan yang terlihat jelas. Gelombang energi penghancur menyapu seluruh arena seperti badai besar. Menghadapi serangan yang begitu mengerikan, Ye Beijing hanya mengangkat tangan kanannya dengan tenang. Gerakannya terlihat sederhana, namun kecepatannya seakan melampaui persepsi waktu. Saat badai energi itu tiba di hadapannya, Ye Beijing membuka kelima jarinya dan menyentuh aliran energi tersebut dengan ringan. Dengungan aneh pada akhirnya seketika segera terdengar. Seluruh energi yang sebelumnya mengamuk, mendadak, menyusut dengan cepat seolah diserap sepenuhnya oleh Ye Beijing. Dalam sekejap energi yang cukup untuk menghancurkan wilayah luas itu berubah menjadi bola cahaya kecil di telapak tangan wanita itu. Tanpa ragu, Ye Beijing melemparkan bola cahaya itu kembali ke arah dewa kuno roh raksasa. Ledakan keras pada akhirnya seketika mengguncang arena. Tubuh dewa kuno raksasa itu bergetar hebat. Makhluk itu sama sekali tidak menyangka bahwa serangannya sendiri akan berbalik menghantam dirinya. Meski bentrokan itu terlihat luar binasa, pertempuran ternyata tidak berlangsung sengit seperti yang dibayangkan oleh banyak orang. Tepat setelah serangan itu mengenai sasaran, tubuh dewa kuno roh raksasa itu tiba-tiba membekul di tempat. Dari seluruh penonton yang ada, hanya Xiao Yan yang mampu melihat apa yang sebenarnya terjadi. Xiao Yan menyadari bahwa dewa kuno raksasa telah mengalami perebutan tubuh. Pada detik berikutnya, tanpa Ye Beijing melakukan gerakan tambahan apapun, tubuh dewa kuno roh raksasa mulai menunjukkan tanda-tanda ketidan. Aura makhluk itu menjadi kacau sementara tubuhnya terus membesar tanpa kendali. Kemudian ledakan dahsyat pun seketika terjadi. Tubuh dewa kuno raksasa meledak secara langsung dan dalam sekejap, seluruh medan peran kekacauan hancur seperti kaca yang pecah menjadi jutaan serpihan. Pertempuran berakhir saat itu juga dan kesadaran Xiao Yan kembali ke platform pengamatannya. Xiao Yan pada akhirnya hanya bisa menarik nafas dingin. Hua Chan mungkin tidak mampu melihat seluruh rahasia Yojing, tetapi Xiao Yan baru saja menyaksikan sendiri betapa mengerikannya kekuatan wanita itu. Selama ini Ye Beijing selalu berada di sisi Xiao Yan dan jarang memperlihatkan kemampuannya, namun kenyataannya kekuatan yang dimiliki wanita tersebut jauh melampaui perkiraan siapapun. Senyum pahit juga pada saat ini muncul di wajah Xiao Yan. Semakin lama berada di antara para jenius dan ahli kuat ini, semakin Xiao Yan menyadari bahwa hampir semua orang menyembunyikan kekuatan sebenarnya. Ketika Xiao kembali melihat batu peringkat yang tersebar di berbagai tempat, Xiao Yan menemukan simbol daun yang mewakili Ye Beijing. Simbol sederhana itu ternyata berada dalam jajaran 500 besar. Pemandangan itu seketika membuat Xiao semakin terjek. Kini Xiao sadar bahwa selama ini dirinya benar-benar meremehkan Ye Beijing. Wanita itu bahkan tidak perlu banyak bertindak untuk menghabisi Xiao Yan. Berkali-kali Ye Beijing hanya berdiri di samping, namun, keberadaannya saja sudah cukup membuat banyak musuh merasa takut. Keterjekutan Xiao Yan sulit diungkapkan dengan kata-kata. Jika bukan karena keberadaan medan perang kekacauan ini, mungkin Xiao Yan tidak akan pernah mengetahui kekuatan sejati dari Raja Qimi. Dari peringkat yang terlihat, kekuatan Ye Beijing memang tampak berada di atas. Selain itu, cara Ye Beijing mengakhiri pertempuran juga terlihat jauh lebih mudah. Lawan yang begitu kuat bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melawan. Meski demikian, setelah berpikir lebih tenang, Xiao Yan mulai memahami alasan di balik keunggulan tersebut. Kekuatan utama Ye Beijing berasal dari kemampuan perebutan tubuh milik klan Qimi. Di medan perang kekacauan, kemampuan semacam itu tidak dapat digunakan tanpa banyak hambatan. Setelah memenangkan pertempuran, kondisi pengguna juga akan dipulihkan sepenuhnya. Menurut penilaian Xiao Yan, kemampuan perebutan tubuh memang sangat menakutkan, namun, kemampuan itu juga memiliki resiko besar.
Jika kekuatan tersebut gagal atau kehilangan efeknya, pengguna akan berada dalam situasi berbahaya. Sebaliknya, energi pedang Hua Chan terlihat lebih dominan di dalam pertempuran secara langsung. Mengenai peringkat, Xiao Yan merasa Hua Chan mungkin hanya belum bertemu lawan yang membawa cukup banyak energi kekacauan. Dengan kekuatan yang dimiliki oleh Hua Chan memasuki 500 besar kemungkinan hanyalah permasalahan waktu. Perlahan-lahan Xiao Yan mulai memahami aturan tersembunyi di medan perang kekacauan. Pada akhirnya seluruh energi kekacauan hanya akan berkumpul pada segelintir orang yang memiliki kekuatan luar binasa atau keberuntungan besar. Sebagian mengandalkan kekuatan mutlak untuk bertahan hingga akhir perang Dewa Kekacauan, sementara sebagian lainnya mengandalkan kemampuan menyembunyikan diri sambil menunggu kesempatan terbaik. Seiring berjalannya waktu, Xiao Yan justru merasa mengamati pertempuran jauh lebih menarik daripada langsung bertarung. Dari setiap pertarungan, Xiao Yan bisa memperoleh banyak informasi yang berharga. Melalui peringkat dan hasil pertempuran, kekuatan asli para ahli perlahan akan terungkap. Semakin jauh seseorang melangkah ke perang Dewa Kekacauan, semakin sulit bagi orang tersebut untuk terus menyembunyikan kemampuan sebenarnya. Tanpa disadari, lebih dari setengah perang Dewa Kekacauan telah berlalu dan 100 tahun pun sudah terlewati. Xiao Yan tidak ingin membuang waktu. Xiao Yan terus menjelajahi medan perang kekacauan untuk mencari sosok-sosok yang dikenalinya. Selain itu, Xiao juga ingin melihat sendiri 8 dewa kuno yang pernah disebutkan Hua Chan. Pertarungan yang baru saja disaksikan ternyata menguras kekuatan jiwa Xiao Yan dalam jumlah yang besar. Pertempuran antara para ahli puncak seperti itu tidak bisa diamati tanpa batas. Jika terus dipaksakan, jiwa Xiao Yan tidak akan mampu menanggung bebannya. Sambil merenung, Xiao Yan kembali memikirkan kemampuan perebutan tubuh yang diwarisi dari klan Qimi. Xiao Yan merasa bahwa kemampuan tersebut jauh lebih kuat dibandingkan saat pertama kali diperoleh. Sebagian peningkatan itu memang berasal dari kemajuan kekuatan jiwanya, tetapi Xiao Yan juga memiliki firasat bahwa kemampuan itu dapat berkembang dengan sendirinya melalui penggunaan yang berkelanjutan. Semakin kuat kekuatan jiwa seseorang, semakin besar pula kemampuan orang tersebut untuk melakukan perebutan tubuh terhadap targetnya. Namun jika kemampuan itu memang dapat berkembang secara mandiri, maka nilainya akan menjadi jauh lebih menakutkan. Ye Beijing adalah bukti terbaiknya. Dengan kemampuan seperti itu, Ye Beijing bahkan mampu mengalahkan lawan yang kuat tanpa perlu bertarung secara langsung. Waktu pun berlalu dengan sangat cepat di medan perang Dewa Kekacauan. Bagi para kultivator yang telah mencapai tingkat tinggi, 100 tahun hanyalah sekejap mata. Selama rentang waktu itu, Xiao Yan terus melintasi pusaran cermin yang tak terhitung jumlahnya, berpindah dari satu medan perang ke medan perang lain sambil mencari sosok yang ingin dilihatnya. Sejak awal Xiao Yan berharap dapat menemukan jejak 8 dewa kuno dan menyaksikan sendiri kekuatan para eksistensi tertinggi yang berdiri di puncak zaman. Namun setelah menjelajahi begitu banyak medan perang, Xiao Yan tetap tidak menemukan apa yang dicari. Satu-satunya hal yang dapat diamati hanyalah perubahan pada papan peringkat di atas. Peringkat Hua Chan terus melesat tanpa hambatan hingga menembus 300 besar. Sementara itu Ye Beijing juga menunjukkan performa luar binasa dengan posisi yang kokoh di dalam 200 besar. Akan tetapi, 8 posisi teratas hanya ditampilkan sebagai titik-titik cahaya yang tidak pernah berubah sedikit pun. Hal itu pada akhirnya membuat Xiao Yan menjadi semakin penasaran. Xiao Yan mulai menduga bahwa pertempuran 8 dewa kuno mungkin telah berakhir jauh sebelumnya atau mungkin medan perang tempat mereka bertarung membutuhkan syarat khusus sehingga tidak dapat disaksikan oleh siapapun. Kemunculan Ye Beijing sendiri telah memberi kejutan besar bagi Xiao Yan. Xiao Yan ingin melihat seperti apa makhluk-makhluk kuno yang benar-benar berdiri di puncak dunia. Xiao Yan juga ingin mengetahui seberapa kuat sosok yang pernah menyandang gelar yang mulia di masa lalu.
Jika beruntung mungkin Xiao bisa menemukan petunjuk mengenai jalan kultivasi masa depannya dari para pendahulu yang ikut serta dalam Perang Dewa Kekacauan. Perang Dewa Kekacauan terus berlangsung tanpa henti, dan setelah menyaksikan begitu banyak pertempuran, Xiao Yan mulai merasakan bahwa akhir dari Perang Akbar ini semakin dekat. Pertempuran yang mempertemukan dunia-dunia yang tak terhitung jumlahnya itu tampaknya akan segera mencapai perhitungan terakhir, saat Xiao Yan hampir menyerah dan berniat kembali ke platformnya untuk menunggu akhir perang, kecepatan langkahnya tiba-tiba melambat, harapan untuk menemukan apa yang dicari sebenarnya sudah sangat tipis. Meski demikian, Xiao Yan tidak merasa kecewa. Dalam pandangan Xiao Yan, segala sesuatu di dunia bergantung pada kesempatan dan keberuntungan. Jika bahkan dengan keberuntungan yang dimiliki Xiao Yan sendiri masih tidak dapat menemukan hal yang dicari, berarti ada aturan tak terlihat yang menghalanginya. Setelah berpikir sejenak, Xiao Yan memilih satu pusaran cermin lagi dan melangkah masuk ke dalamnya. Ketika sosok Xiao Yan menghilang ke dalam pusaran, pandangan Xiao Yan menyapu sebuah medan perang yang kacau. Di sana terdapat banyak sosok berjubah biru yang sedang mengamati jalannya pertarungan. Namun pada saat berikutnya tubuh Xiao Yan tiba-tiba membeku dan mata Xiao Yan membelalak lebar dan napas Xiao Yan seolah berhenti sesaat. Xiao Yan memang berharap dapat melihat seseorang yang dikenal, tetapi Xiao Yan sama sekali tidak menyangka akan menemukan sosok itu di tempat ini. Tetapan Xiao Yan langsung tertuju pada arena pertempuran. Xiao Yan bahkan tidak berani mengedipkan mata seolah takut sosok tersebut akan menghilang jika pandangan Xiao Yan teralihkan sesaat saja. Di tengah arena berdiri seorang wanita berpakaian putih. Rambut hitam wanita itu terurai bagaikan air terjun. Cahaya dingin mengelilingi tubuh wanita itu seakan mampu membekukan segala sesuatu di sekitarnya. Wajah yang sangat cantik itu memancarkan kesan angkuh dan dingin seperti Dewi Es yang telah berdiri selama ribuan tahun. Wanita itu tidak lain dan tidak bukan adalah permaisuri Chen Xianyuan. Wajah tersebut telah berkali-kali muncul di dalam ingatan Xiao Yan. Setiap kali mengingatnya, hati Xiao Yan selalu dipenuhi dengan rasa sakit yang sulit untuk dilupakan. Dahulu di alam sejati Suanyin, Chen Xianyuan rela membakar esensi kehidupannya sendiri demi membantu Xiao Yan. Pada akhirnya Chen Xianyuan binasa di pelukan Xiao Yan sambil menyerahkan energi dunia dalam jumlah besar kepada Xiao Yan pada saat-saat terakhir hidupnya. Kenangan masa lalu kembali muncul di benak Xiao Yan. Xiao masih mengingat bagaimana Chen Xianyuan pernah berharap agar Xiao tidak melupakannya. Namun pada saat yang sama Chen Xianyuan juga takut keberadaannya akan mempengaruhi kultivasi Xiao Yan di masa depan. Karena alasan itu, Chen Xianyuan menggunakan teknik rahasia untuk menghapus seluruh ingatan yang berkaitan dengannya. Kasih sayang yang dalam dan pengorbanan tanpa syarat itu telah meninggalkan bekas yang tak pernah benar-benar hilang dari hati Xiao Yan. Bahkan setelah ingatan tersebut dihapus, nama Chen Xianyuan tetap terukir sangat dalam. Kini melihat sosok itu muncul kembali di Perang Dewa Kekacauan, Xiao Yan hampir tidak berani mempercayai matanya sendiri. Namun berbeda dengan Xiao Yan, ekspresi Chen Xianyuan tetap dingin dan acuh tak acuh. Chen Xianyuan tentu tidak dapat merasakan keberadaan Xiao Yan hanya melalui medan perang yang melintas sungai. Dan waktu inilah Xiao Yan memperoleh kesempatan untuk melihat Chen Xianyuan sekali lagi di hadapan lawannya. Chen Xianyuan berdiri mengangkat tangan rampingnya, gerakannya sederhana dan elegan. Sesaat kemudian energi jiwa yang mengerikan meledak dari tubuh Chen Xianyuan. Teknik jiwa es kondensasi jiwa langsung dilepaskan oleh Chen Xianyuan. Kekuatan yang membekukan jiwa itu menyapu seluruh medan perang. Dalam sekejap arena pertempuran yang luas jatuh ke dalam keheningan mencekam dan segala sesuatu seolah membeku. Pemandangan itu membuat Xiao Yan seketika terjekut. Kekuatan yang diperlihatkan oleh Chen Xianyuan jauh melampaui pemahaman Xiao Yan sebelumnya.
Sosok yang ditemui Xiao Yan di alam sejati Xuan Yin hanyalah jiwa yang tersisa setelah kemokatan, sedangkan yang berdiri di hadapan Xiao Yan sekarang adalah Chen Xianyuan yang sesungguhnya yang berada pada puncak kekuatannya. Sepanjang pertarungan berlangsung, tatapan Xiao Yan tidak pernah meninggalkan wajah Senion Yuan. Baru ketika pertempuran berakhir dan seluruh medan perang kembali runtuh, Xiao Yan akhirnya kembali ke platformnya sendiri. Setelah kembali, Xiao Yan mengepalkan tangannya dengan erat. Pikiran Xiao Yan dipenuhi dengan berbagai kemungkinan. Xiao Yan memahami bahwa peluang untuk kembali ke alam sejati Xuan Yin sangatlah kecil, bahkan menemukan sisa jiwa Chen Xianyuan saja mungkin sangatlah sulit. Meski begitu, Xiao Yan pada saat ini tidak berniat menyerah. Xiao Yan percaya bahwa selama sisa jiwa Chen Xianyuan masih dapat ditemukan, selalu ada kemungkinan untuk menghidupkannya kembali. Bahkan jika pencarian itu gagal, Xiao Yan masih memiliki menara pemurnian dan koridor abadi. Dalam pandangan Xiao Yan, jika Yunyun bisa diselamatkan melalui kekuatan waktu, maka Chen Xianyuan juga masih memiliki secerkah harapan. Walaupun harapan tersebut sangat tipis, tekad Xiao Yan tidak goyah sedikit pun. Xiao Yan menyadari bahwa aturan sungai waktu terlalu misterius untuk dipahami saat ini. Xiao Yan juga belum mengetahui apakah koridor abadi benar-benar mampu mengubah masa lalu, namun obsesi itu tetap tertanam kuat di dalam hati Xiao Yan. Perjalanan menuju Xuan Yin kembali terlintas di dalam pikiran Xiao Yan. Dan bagi Xiao Yan perjalanan itu merupakan ujian perasaan yang tidak akan pernah dilupakan. Sementara bagi Chen Xianyuan semua yang dilakukannya hanyalah keinginan sederhana untuk bertemu sekali lagi dengan pria yang selalu menghantui mimpinya. Mungkin Chen Xianyuan mengira penghapusan ingatan akan membuat Xiao Yan melupakan segalanya. Namun yang tidak diketahui Chen Xianyuan adalah bahwa nama wanita itu telah terukir jauh di dalam tulang dan jiwa Xiao Yan. Waktu pun berlalu tanpa terasa hingga akhirnya papan peringkat batu mulai bergetar hebat. Retakan demi retakan muncul di permukaannya sebelum seluruh papan hancur berkeping-keping. Pada saat yang sama, platform pertempuran Dewa Kekacauan juga mulai menghilang. Xiao Yan segera memahami bahwa perang Dewa Kekacauan telah berakhir. Meskipun gagal menyaksikan pertempuran 8 dewa kuno, Xiao Yan tetap memperoleh banyak manfaat dari pengalaman tersebut. Xiao Yan semakin memahami betapa besarnya jarak antara kekuatan yang dimiliki saat ini dengan para eksistensi sejati yang berdiri di puncak dunia. Kesadaran Xiao Yan perlahan kembali ke tubuh utama. Ketika membuka mata Xiao Yan mendapati dirinya masih duduk bersila di dalam gua. Xiao Yan menarik napas panjang lalu menenangkan gejolak esmoninya. Keadaan saat ini adalah keadaan yang sangat genting. Kehilangan klon dewa asli merupakan pukulan besar bagi Xiao Yan. Namun setelah merenungkannya dengan tenang, Xiao Yan menyadari bahwa kehilangan tersebut belum tentu sepenuhnya buruk. Sebelumnya Xiao Yan memang terlalu bergantung pada kekuatan fisik klon dewa asli. Kini meskipun jalan di depannya akan menjadi jauh lebih sulit, kehilangan itu juga membuka kesempatan bagi Xiao Yan untuk menemukan jalur yang benar bagi tubuh utamanya. Xiao Yan memutuskan untuk menempuh jalan api hingga mencapai puncak seluruh alam. Apapun rintangannya Xiao Yan akan merebut api yang dibutuhkan. Begitu tekad itu terbentuk, pandangan Xiao Yan menjadi semakin tajam. Dengan satu langkah sosok Xiao Yan langsung menghilang dari dalam gua. Target Xiao Yan pada saat ini telah ditentukan. Demi memperoleh api tersebut, Xiao Yan siap merebutnya dengan kekuatan jika diperlukan. Di dunia yang luas ini, hukum terbesar selalu tetap sama. Pada akhirnya segala sesuatu ditentukan oleh pertarungan antar yang kuat dan yang lemah untuk mendapatkan janda Tobrut.